Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah dengan al-hikmah sesuatu yang gaib itu benar-benar nyata? Dengan al-hikmah, Allah telah menyingkap perkara gaib, sulit dijangkau oleh penglihatan zahir menjadi nyata. Maksudnya, al-hikmah sekali lagi adalah kunci jawabannya. Ya, dengan al-hikmah sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal, sekalipun persoalan gaib menjadi nyata. Apakah itu al-hikmah? Silakan Anda simak pada tayangan video kami sebelumnya. Mari kita bicarakan menyingkap kegaiban menjadi nyata. Bagi kebanyakan orang, persoalan gaib itu masih sulit untuk dapat dipahami secara nyata. Padahal tidaklah demikian sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap hal-hal yang masih sulit dijangkau oleh akal kepada kaum yang yakin. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 118. Bukan tidak mungkin atau muskil jika Allah telah menghendaki disingkapkannya persoalan-persoalan yang akal masih sulit untuk menjangkaunya. Jadi persoalannya terletak pada tingkat keimanan seseorang. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, pastilah dia orang-orang yang yakin. Keyakinan seseorang tidak terukur dari hanya sekedar mengaku aku telah beriman, melainkan dia akan benar-benar mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Tentu saja hal keimanan yang dimaksud di sini patut untuk dibedakan dengan orang-orang yang telah bersekutu dengan iblis atau kaum musyrik. Mereka kaum musyrik juga telah diberikan cobaan oleh Allah dengan terbukanya penglihatan batin mereka atas persoalan-persoalan gaib. Kaum musyrik sepertinya mengetahui banyak perkara gaib karena pengaruh iblis yang telah menguasai jiwanya. Maka sangat jelaslah bahwa kaum musyrik menyaksikan persoalan gaib bukan datang dengan keridhaan Allah, selain penglihatan batin mereka adalah penglihatan iblis yang telah menguasai jiwa mereka. Mata mereka adalah mata iblis yang telah menyeruak ke dalam sel-sel darah yang terhubung ke dalam penglihatan saraf otak manusia. Seolah-olah mereka telah menyaksikan hal-hal gaib yang terlihat oleh mata batinnya. Iblis tercipta atas kehendak Allah dari golongan jin sebagai makhluk gaib, dan Allah telah menerangkan bahwa mereka sungguhnya tidak mengetahui perkara gaib. Allah telah menunjukkan pada ayatnya berkaitan dengan jin yang tidak mengetahui hal-hal gaib. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Perkara gaib itu milik Allah. Dialah yang menguasai kunci-kunci semua yang gaib.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Karena itu, jika Allah telah menghendaki kepada kaum yang yakin, sebagaimana telah diterangkan pada ayat di atas, Quran Surah Al-Baqarah ayat 118, pastilah tidak sama dengan kaum musyrik. Siapakah kaum yang yakin itu? Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui isi hati. Maka tak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah atas seluruh hati umat manusia, baik dia orang beriman atau tidak beriman. Bagi orang-orang beriman, Allah hendak menguji mereka, apakah mereka benar-benar beriman. Dengan itulah Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memperhatikan hatinya sendiri. Dan Allah telah mengikatnya ketika hati ruhaniah mereka berkata, kami dengar dan kami taati. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui isi hatimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 7. Adakah orang-orang beriman memperhatikan bagaimanakah sungguhnya Allah telah mengikat perjanjian dengan hati mereka? Keimanan mereka telah terikat perjanjian dengan Allah pada hatinya, dengan perkataan mereka tersebut sebagai janjinya kepada Allah. Sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, Allah telah menerangkan kepada orang-orang beriman melalui Rasulullah SAW bahwa perkara keimanan telah ditetapkan ada pada hati mereka yang telah terikat janji. Bagi orang-orang beriman yang benar-benar beriman, maka mereka akan mengikuti apa yang telah diterangkan dan diperintahkan oleh Allah terkait keimanan pada hatinya. Inilah ayat Allah yang telah diturunkan untuk diikuti oleh orang-orang beriman. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Perjanjian Allah telah diikat ketika orang beriman telah berkata, kami dengar dan kami taati. Dan Allah pun telah memerintahkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui isi hatimu. Orang-orang beriman yang yakin, bukan orang-orang beriman yang hanya mengaku-ngaku beriman, pastilah memenuhi janjinya kepada Allah untuk mendengarkan hatinya berzikir menyebut asma Allah. Kepada mereka Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Mereka bukanlah tipikal orang-orang yang meragukan atas ayat-ayat Allah. Selain apa yang telah diperintahkan oleh Allah atas hatinya untuk berzikir, bertasbih dan selalu berlindung kepada Allah senantiasa dilakukan dengan sepenuh hati. Mereka itulah yang disebut ulul albab, orang-orang berakal. Mereka lah orang-orang yang dianugerahi al-hikmah oleh Allah. Untuk mengetahui ciri-ciri orang berakal, Anda dapat melihat Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191. Selanjutnya, pembicaraan tentang antara gaib dan nyata. Anda pasti masih sulit memahami persoalan gaib jika Allah belum menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Anda. Hal-hal gaib itu bukan tidak nyata, selain pikiran Anda masih berorientasi kepada hal-hal yang konkret saja. Gaib itu sungguhnya sangat nyata. Pemahaman yang sangat sederhana di sini adalah bahwa nyata itu bukan khayal. Selain nyata itu dapat dilihat secara kasat mata dan ada yang tidak tampak secara penglihatan zahir.
Contoh yang paling umum adalah angin. Anda dapat merasakan nyata angin itu ada, tetapi Anda tidak dapat melihat wujudnya. Contoh lainnya adalah kuman atau virus. Mereka bukan tidak ada, tetapi sangat sulit mata Anda dapat melihatnya, sehingga Anda harus menggunakan alat khusus untuk menjangkaunya. Sedangkan nyatanya, hal-hal gaib seperti jin, ruh, dan malaikat untuk orang-orang beriman hanya berdasarkan atas keyakinan yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam hati. Jika hati seorang hamba masih gelap, maka hal-hal gaib itu seolah tiada. Karena itu, untuk mengetahui hal-hal gaib, hati harus benar-benar bersih dari rongrongan dan hasutan setan laknatullah alaih yang bermuara di dada. Melalui zikir khafi yang istiqomah, maka Allah pasti akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.